Memprihatinkan sebenarnya dari tendanya, kenapa tenda ini ditemukan dalam kondisi rusak dan robek, guys. Kalau misalnya lihat di fotonya tuh kelihatan ya, tendanya juga udah mulai agak ketimbun-timbun salju gitu. Ini tumbang sih kalau menurut gue ya, tumbang gitu ke bawah dan rusak. Oke guys, kita lanjut di part 2. Jadi video kali ini kita ngebahas tentang part 2-nya dari season si Death Love Pass. Jadi tragedi Death Love Pass yang part 2. Jadi kalau misalnya lu belum ngikutin cerita kita dari awal, lu harus nonton dulu part 1-nya. Linknya ada di bawah, jadi silahkan ditonton dulu. Kalau enggak lu bakal bingung dan ambigu nih, ini gimana sih ceritanya, gimana sih gitu ya. Udah tonton, terus subscribe dan like, komen juga yang sebanyak-banyaknya. Ingat komennya harus komen positif guys, ya ada boleh menjelek-jelekan ya. Gitu. Lalu kemudian share juga nih ke teman-teman, tetangga-tetangga lu gitu ya. Gak apa-apa, ke ibu bapak juga gak apa-apa gitu ya. Anak kecil boleh gak ya? Boleh selalu dampingin aja. Oke, lanjut di part kedua. Jadi sebelumnya kan mereka pada tanggal 20 Februari 1959 ini belum memberikan kabar apapun pasca memberikan kabar terakhir kalau mereka akan terlambat kembali karena mereka yaitu tersesat dan terkena badai tadi. Nah, karena nggak ada kabar sama sekali, akhirnya keluarga mereka nih udah ya bingung lah nih gimana gitu loh, kok nggak pulang-pulang, udah 9 hari kok dari kabar terakhir kok nggak ada ya merekanya gitu, kok nggak pulang-pulang dan nggak ngasih kabar. Panik dong, panik guys, panik. Emang lo nggak dicariin sama mak lo kalau lo hilang? Ini mereka mah penting, makanya lu jadi anak berbakti, lu biar dicariin tuh. Nah jadi guys, keluarga mereka akhirnya melapor dan menuntut ya operasi penyelamatan. Nah setelah itu ternyata laporan ini ditanggapi dengan baik dan operasi penyelamatan atau pencarian ini dilakukan guys oleh beberapa pihak termasuk militer ya. Di sini mereka menggunakan helikopter, lalu kemudian menggunakan pesawat juga. Ada tim yang mendaki langsung ke arah lokasi sesuai dengan rencana pendakian mereka gitu ya. Lalu kemudian nih guys, pada tanggal 26 Februari di tahun yang sama 1959 akhirnya usaha pencarian dari tim ini, jadi dari tanggal 20 itu sampai tanggal 26 nih baru ketemu lagi nih guys hasil dari pencarian gitu ya. Apa yang mereka temukan adalah lokasi perkemahan dan tenda ya yang ya sebenarnya buruk sih keadaannya. Lu bisa lihat aja di fotonya langsung. Ini foto-foto, memang foto-foto asli dari dokumentasi dari pencarian. Jadi ini ada beberapa tim pencari yang sedang memandangi tenda mereka ya. Memprihatinkan sebenarnya dari tendanya, kenapa tenda ini ditemukan dalam kondisi rusak dan robek guys. Kalau misalnya lihat di fotonya tuh kelihatan ya, tendanya juga udah mulai agak ketimbun-timbun salju gitu. Ini tumbang sih kalau menurut gue ya, tumbang gitu ke bawah dan rusak. Tapi guys, sebenarnya keanehan itu dimulai dari sini. Lu kalau misalnya ngeliat tenda rusak atau tenda robek gitu ya, pasti ini dirobek dengan sengaja atau dirobek oleh binatang dan lain sebagainya. Dan lucunya dan misteriusnya ya, sebenarnya bukan lucunya sih, nggak ada yang lucu dari kasus ini ya Allah, maaf ya Allah. Jadi gini, tenda ini dalam keadaan rusak, tapi penyebab rusaknya ini dari dalam guys. Jadi sengaja dirobek tapi dari dalam, bukan dari luar. Robekan itu terlihat bukan dari luar tapi dari dalam. Jadi kayak lu berusaha keluar tenda tapi nggak di jalan yang benar. Lu nggak perlu buka akses itu, makanya gue robek aja gitu. Nah dari sini diindikasikan bahwa korban-korban ini kayak berusaha melarikan diri dari dalam tenda gitu. Pasti ada sesuatu dong yang menakutkan dari dalam tenda yang membuat mereka terpaksa merobek tenda dari dalam dan keluar dari tenda. Gue gak ngerti sih kenapa bisa dirobek dari dalam. Kan lu bisa buka resletingnya doang, atau lu tinggal keluar aja dari jalan yang seharusnya ya enggak. Tapi sekali lagi inilah dia misteri, kita gak tahu gimana kejadian yang sebenarnya para korban ini alami guys. Nah di dekat tenda itu juga ada ditemukan 9 set sepatu. Nah 9 set sepatu guys. Jadi mereka keluar gak pakai sepatu dong, kan tadi 9 orang yang naik ke atas. Dan 99 pasang sepatu ini atau 9 set sepatu ini ada di tenda. Berarti mereka tidak menggunakan sepatu, atau mungkin sepatu cadangan. Oke, mungkin ya.
Nah, gak jauh juga dari sekitar tenda itu mereka menemukan footprint guys. Jadi kalau lu nginjak salju gitu atau lu nginjak tanah gitu kan bakal ada bekas sepatu atau bekas kaki lu. Nah itu namanya footprint. Jadi mereka sebenarnya menemukan footprint di sekitar tenda. Diikutin tuh footprint, kali aja nih bakal ketemu nih orang-orang pada kemana kok nggak ada di tenda gitu ya kan. Nah jadi mereka berjalan mengikuti itu, tapi footprint itu hanya ditemukan sampai jarak 500 meter dari tenda guys. Setelah itu footprint itu hilang, gak tahu gimana ya, hilang aja gitu, entah karena tertutup salju, mengingat memang sedang turun salju dan bahkan ada badai salju gitu. Dah hilang, tapi tim pencari ini juga gak patah semangat gitu aja. Mereka tetap mencari di sekitar lokasi footprint itu akhirnya menghilang, dan usaha mereka nggak sia-sia. Mereka menemukan 2 orang korban pertama guys, yaitu Yukri bersaudara kayaknya nih, atau gua nggak tahu sih ini mereka bersaudara atau enggak, tapi nama mereka sama, Yukri. Jadi duo Yukri ini ditemukan pertama kali oleh para tim pencari di bawah pohon guys, di sekitar pinggiran hutan gitu. Kondisi mereka juga tidak terlalu buruk, tapi tetap ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa guys. Dan mereka hanya memakai pakaian dalam tanpa alas kaki, tanpa baju, tanpa celana pelindung yang maksudnya melindungi lu dari dingin gitu ya, cuman pakai celana dalam aja, celana dalam guys, dan nggak pakai apa-apa, kakinya juga ya barefoot, nggak pakai apa-apa gitu. Lu kebayang nggak di salju yang mungkin aja di sana cuacanya minus gitu ya, bisa minus 16, minus berapa, gue juga nggak tahu kan gitu, kita nggak tahu cuacanya di situ gimana ekstrimnya. Kalau gue pikir sih karena setelah badai itu pasti dingin banget gitu kan, dan mereka tuh nggak pakai apa-apa. Di sini aja gue udah bisa ngebayangin sih gimana rasanya jadi korban, dan ya pasti kedinginan banget lah. Oke guys, jadi korban ini sebenarnya berada di bawah pohon cedar namanya, dan gua nggak tahu sih di Indonesia itu namanya pohon apa, tapi di sini mereka menyebutnya pohon cedar. Itu tingginya kurang lebih sekitar 5 meteran gitu, dan mereka di bawahnya ditemukan di situ gitu. Dan kondisi pohon ini tuh ranting-rantingnya tuh kayak rusak, kayak ada bagian-bagian yang patah, ada yang melengkung ke bawah, rusak-rusak kayak gitu. Jadi kemungkinan 2 korban ini berusaha memanjat pohon untuk melarikan diri. Kita nggak tahu ya. Mereka ini melarikan diri dari apa? Dari serangan orang, dari serangan binatang buas, atau mungkin serangan-serangan makhluk lain yang kita nggak tahu. Atau ada kemungkinan nih guys, mungkin aja mereka tuh gini, karena udah terlalu jauh ya 500 meter dari tenda tuh, mereka berusaha manjat gitu nggak sih? Mereka manjat pohon, lalu kemudian kayak berusaha nyari, tenda gue mana gitu ya kan? Mana ya, aku nggak kelihatan gitu, mungkin gitu ya. Cuma kita nggak tahu. Sekali lagi kejadian ini tidak ada saksi yang langsung gitu, saksi langsung itu nggak ada, karena semua korban itu meninggal kecuali 1 orang yang gue jelasin sebelumnya tuh nggak sempat ikut mendaki karena dia sakit. Selanjutnya nih guys, para tim pencari ini mereka menemukan lagi 3 orang korban berikutnya. Ada Igor, Zianida, dan di sini tulisannya sih Rustem kalau dibaca dengan bahasa Indonesia, tapi setelah gue denger dari Google Translate guys, itu bacanya Khuslim. Ya, sekali lagi gue minta maaf kalau misalnya gue salah, karena gue memang tidak terbiasa menyebut nama-nama dengan bahasa Rusia ya guys ya. Nah, jadi 3 korban ini tidak sama ya kondisinya dengan korban yang pertama. Yang korban pertama itu kan 2 orang itu dia tidak menggunakan baju, cuma menggunakan pakaian dalam. Tapi kalau yang ini mereka menggunakan baju. Ini juga ada foto ininya ya, mereka menggunakan baju. Tapi korban ini tuh terlihat terburu-buru. Posisi penemuan korban itu berjajaran gitu, lalu kemudian terlihat seperti mereka tuh sedang berburu-buru untuk berusaha kembali ke tenda guys. Jadi kayak gimana ya, lu kayak lagi tiarap gitu, tapi kayak yang berusaha banget untuk kembali ke titik awal di tenda mereka gitu. Itu posisi ketiga korban ditemukan. Nah ini juga kayak orang tiarap gitu ya, berbaris gitu tiarap. Jadi makanya posisi mereka ditemukan ini juga jaraknya beda-beda. Jadi satu ditemukan di jarak 300 meter, lalu kemudian yang kedua ditemukan 480 meter dari tenda ya guys ya. Dan terakhir itu yang di korban ketiga ini, korban ketiganya itu ada di 630 meter dari pohon lokasi pertama kejadian. Jadi dia lebih dekat dengan tenda dibanding sama si pohon.
pohon cedar tadi ya. Jadi posisinya tuh kayak berbaris gitu tapi tiarap guys. Jadi ini foto-fotonya, lu bisa lihat aja. Dan gue agak ngilu sih. Gue udah ngebayangin gimana rasanya kalau gue di posisi korban. Speechless sih, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi sebenarnya. Nah, hasil otopsi nih dari 5 korban ya, yang sudah ditemukan guys. Bola mata mereka buta. Jadi mereka dalam keadaan yang buta. Jadi meninggal. Jadi ya waktu meninggal mereka buta guys. Jadi mungkin itu juga yang menjelaskan alasan kenapa mereka tiarap. Jadi kalau jalan mereka takut jatuh gitu ya. Tapi kalau misalnya tiarap kan mereka bisa pelan-pelan. Nah itu yang menjelaskan kenapa posisi korban itu dalam keadaan terlungkup seperti orang tiarap. Karena mereka buta. Dan salah satu dari korban yang sudah ditemukan ini mengalami retak di bagian tengkorak kepala guys. Jadi retak gitu. Jadi mungkin bocor ya, atau nggak tahu kenapa ya. Kalau retak kan bisa jadi bocor gitu kan, darahnya ngucur dan lain sebagainya. Ini foto juga hitam putih, jadi kita nggak bisa lihat kalau memang ada blood yang tertinggal atau apa, nggak bisa lihat gitu ya guys. Setelah korban 2 orang korban dan 3 orang korban yang ditemukan, lalu kemana sih yang lainnya? Masih ada 4 lagi. Nah 4 korban yang lainnya ini ditemukan 2 bulan berikutnya guys. Jadi waktunya cukup lama ya untuk ditemukan sisanya gitu. Dan mereka tuh ditemukan tepat pada tanggal 4 Mei 1959 guys. Nah ditemukannya itu mereka dalam kondisi sedang tertimbun salju setinggi 4 meter. Tinggi juga ya. Tinggi lu berapa guys? Lu kalau ketimbun salju 4 meter ketemu nggak? Enggak lah ya, gue lebih deket sama tanah soalnya. Kalau lu tinggi-tinggi gitu gampang kan kelihatan gitu kan, nggak jauh mereka ngegalinya gitu ya. Jadi mereka dalam keadaan yang memang tertimbun salju guys. Dan lokasinya itu 75 meter jauhnya dari pohon tempat korban pertama ditemukan, di tempat duo Yuri ditemukan guys ya. Jadi tertimbun salju 4 meter akhirnya ditemukan. Jadi korban ini mereka ada yang ditemukan ini adalah Lyudmila, Alexander Kolevatov, ada Nikolai dan Alexander Zolotakhwe. Gitu mungkin cara bacanya. Oke. Kondisi korban ini memang berpakaian lengkap guys. 4 ini berpakaian lengkap. Jadi mereka tuh pakai topi pelindung ya kepala dari dingin, pakai coat, pakai jaket dingin gitu, pakai celana. Cuman tetap tidak menggunakan sepatu ya. Tapi bukan berarti mereka ditemukan dalam kondisi yang lebih baik dari korban-korban sebelumnya guys. Jadi salah satu dari mereka tuh ada yang memakai topi, lalu kemudian mata bulu, lalu kemudian ada juga yang kakinya itu karena dia nggak pakai sepatu. Ingat kan sepatunya itu ketinggalan guys di tenda, ada 9 pasang itu. Nah salah satu dari mereka itu kakinya itu dibungkus menggunakan sebuah potongan celana gitu. Jadi celana wol gitu dibungkus di kakinya. Mungkin dingin kali ya jalan di salju kan ya, nggak pakai sepatu gitu, nggak pakai alas kaki. Nah kondisi mereka memang lebih parah sebenarnya sih dari korban-korban sebelumnya. Si Nikolai ini tulang tengkorak kepala ya hampir pecah guys. Jadi ya hampir pecah, gimana sih ya, gue nggak bisa jelasin juga hampir pecah gimana, gue nggak bisa bayangin guys. Duh sakitnya gimana itu gue nggak bisa bayangin. Lalu kemudian korban yang bernama Alexander Zolotarev ini mengalami patah tulang rusuk dan luka parah pada bagian dada. Ini yang duo Alexander ya. Duo Alexander ini mengalami luka pada tulang rusuk dan luka parah pada bagian dada guys. Ini lukanya ini kalau misalnya kata para penelitinya lah, mereka bilang luka ini tuh sama seperti luka tertabrak mobil tapi dengan kecepatan tinggi. Iya kali di gunung kayak gitu ada mobil, siapa yang nabrak juga. Jadi kalau dari sini aja sebenarnya udah nggak mungkin mereka ini dibunuh oleh manusia. Nggak sih? Kan kekuatan manusia berapa sih kalau misalnya ada mobil dengan kecepatan tinggi gitu dibanding pukulan manusia kan jauh gitu ya bedanya ya guys ya. Sebenarnya mereka meninggalnya karena apa ya? Ya masih penasaran sih gue. Serius gue penasaran bang. Oke, kalau tadi gue udah jelasin kondisi 2 korban ya, si duo Alexander dan satu temannya lagi tadi kondisinya memang satu mengalami retak tulang tengkorak kepalanya. Lalu kemudian si duo Alexander ini mengalami luka yang parah pada bagian dada yang setara seperti ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, tinggal satu korban lagi yang sebenarnya ini paling parah di antara yang lain guys. Dia adalah si korban terakhir yang ini ya gue deskripsiin, yaitu
yaitu Dubinina. Kondisinya bola matanya hilang, sebagian lidah dan bibirnya ini hilang, serta retak tulang tengkorak kepala. Bola matanya nggak ada guys. Ini gue ulang lagi ya, gue ulang sekali lagi. Bola matanya tuh udah nggak ada, hilang, udah nggak tahu kemana. Lidah dan sebagian bibirnya ini juga hilang, tengkorak kepalanya ini retak gitu ya. Jadi beberapa fragmen di sini nih, jadi mereka juga mengalami fragmen, jadi sebagian wajahnya gitu kayak yang ya hilang, bagian ini hilang guys. Lo kebayang nggak gimana rasanya gitu jadi korban? Kalau gue nggak sanggup deh, apalagi jadi keluarganya ya, melihat kondisi korban yang kayak gini. Semoga mereka udah tenang lah di surga ya. Lalu kemudian menariknya dari penemuan mayat terakhir ini, ada penemuan korban terakhir yang 4 orang ini, ditemukan satu buah kamera yang sebenarnya kamera ini tidak ada dalam list daftar barang bawaan mereka ketika mereka mendaki. Tapi sayangnya tuh kamera ini tuh udah rusak karena kena air. Jadi kita nggak tahu sebenarnya isi kamera itu tuh apa, itu kameranya siapa, kok tiba-tiba ada, dan itu tergantung di lehernya si Zolotaryov, Alexander Zolotaryov. Ya nggak tahu punya siapa karena emang sebelumnya itu tidak ada di daftar gitu. Rusak lagi gitu kan, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya kan, kena air ya. Ini lagi-lagi misteri guys, lagi-lagi misteri. Akhirnya dari kejadian ini muncullah beberapa spekulasi yang mereka prediksi itu adalah menjadi penyebab kematian dari para korban guys. Apa aja spekulasi yang muncul? Yang pertama, adanya serangan suku asli daerah itu, yaitu namanya suku Mansi. Ya mungkin karena pendaki ini melewati daerah yang teritorinya mereka, kita nggak tahu, atau mereka pendaki ini melakukan kesalahan ya kan, atau apa yang akhirnya mereka diserang oleh suku ini. Tapi guys, pendapat ini tuh langsung terbantahkan gitu setelah hasil otopsi itu mengungkapkan ya bahwa tidak ditemukan adanya jejak pertengkaran antara kelompok pendaki dan suku ini. Jadi kalau misalnya orang berantem, gimana sih orang berantem? Nggak ada. Itu bekas-bekas luka di tubuh kayak orang berantem itu nggak ada. Lalu kemudian jejak di sekitar lokasi kayak mungkin ada ketinggalan benda yang digunakan untuk memukul dan lain sebagainya, itu nggak ada guys. Jadi teori atau spekulasi pertama ini sudah jelas tidak masuk akal untuk mengetahui penyebab kematiannya mereka atau menjadi bagian dari penyebab kematian mereka. Jadi itu nggak mungkin. Muncul lagi spekulasi yang kedua, mungkin aja mereka ini diserang oleh beruang atau hewan buas. Nah sekali lagi guys, hasil pemeriksaan otopsi dan lain sebagainya, tidak adanya tanda-tanda luka atau trauma yang diakibatkan oleh serangan binatang buas atau ya beruang tadi. Ya mungkin kalau lo mau mengkait-kaitkan dengan makhluk mitologi gitu kayak Yeti atau apa Bigfoot ya nggak ada, karena kan nggak ada bekas seperti diserang guys, nggak gitu. Dan makhluk apa sih, hewan apa sih yang punya kekuatan seperti mobil yang cepat gitu nabrak orang, kan nggak ada gitu. Jadi lagi-lagi spekulasi ini terbantahkan. Namun ada spekulasi yang menurut gue paling masuk akal sih, yang menurut gue paling masuk akal, itu adalah spekulasi ketiga. Nah tapi sebelum gue menjelaskan spekulasi ketiga, ini ada spekulasi keempat yang munculnya tuh agak belakangan. Mungkin aja ada UFO atau mereka diserang oleh makhluk asing, atau kita bisa bilang itu kayak alien. Kenapa? Jadi sebenarnya ada beberapa kelompok orang nih yang saat kejadian itu juga sedang berkemah. Cuman jarak dari lokasi kejadian itu 5 km jauhnya dari lokasi. Jadi mereka nih berkemah, sama-sama berkemah juga, cuman jaraknya itu jauh 5 km guys. Nah mereka ini mengaku ya melihat benda misterius seperti bola gitu berwarna orange yang muncul di lokasi kejadian. Nah ini juga didukung oleh laporan keluarga guys. Jadi setelah mereka ditemukan, nggak lama itu tubuh mereka itu berubah menjadi berwarna coklat ke orange gitu, sama seperti si orang-orang yang lihat tadi ada bola misterius yang warnanya oranye guys. Mungkin ya kita nggak tahu ya, sementara area 51 aja beneran ada. Lalu kemudian ya mungkin kayak tangkapan-tangkapan gambar, video dan lain sebagainya UFO itu ada tersebar juga di dunia maya. Cuman terlepas itu benar atau tidak, teori ini juga banyak juga sih orang yang percaya karena ada saksi mata yang melihat bola misterius berwarna orange di lokasi kejadian gitu ya. Dan sekali lagi ya kita nggak tahu itu bola apa, beneran UFO atau memang cuman sekedar cahaya doang atau apa. Nah ini dia teori terakhir yang sebelumnya gue bilang ini adalah teori yang masuk akal. Jadi ada namanya mereka menyebutnya adalah teori kecelakaan militer. Apa ya, lebih gampangnya tuh gue bilang kayak mereka ini terkena uji coba militer. Jadi kalau misalnya militer itu mau coba bikin senjata atau bikin apa kan diuji coba nih, jadi mereka tuh jadi korban uji coba ini gitu. Kenapa?
ada beberapa kecocokan sih sebenarnya dengan kondisi korban, lokasi, lalu kemudian pengujian senjata ini menunjukkan hal yang sama. Itu apa? Terdapat catatan ya mengenai ranjau parasut atau kerennya itu mereka nyebutnya bom blockbuster yang memang sedang diuji coba tuh sebenarnya oleh pihak militer di area tersebut di tahun itu ya guys ya. Sekarang gua nggak tahu. Nah, bom ini dia bisa meledak guys. Jadi bisa meledak sebelum menyentuh tanah gitu. Jadi kalau misalnya lu mau lihat jejak-jejak ledakan nggak ada karena bom itu belum menyentuh tanah aja dia udah bisa meledak. Jadi jejak-jejak di tanah itu hasil ledakan bom itu nggak akan kelihatan kalau menurut gue ya. Dan memang nggak ada jejak-jejak itu ditemukan tuh nggak ada jejak kelihatan kan di bekas bom gitu enggak. Lo kalau misalnya ngelihat film-film orang lempar granat gitu kan begitu gitu kan dar gitu kan tanahnya buyar atau saljunya buyar itu enggak, di sana tidak ditemukan itu. Karena apa? Jenis bom blockbuster bom ini itu dengan tipe yang bisa meledak bahkan sebelum dia menyentuh tanah. Nah, bom ini jadi diuji nih guys, diuji dengan di hewan gitu ya. Setelah diuji ternyata luka-luka yang dihasilkan dari ledakan bom ini sama seperti luka-luka yang dialami si hewan ya, maksudnya hewan yang diuji itu setelah bomnya diledakin, luka-lukanya itu sama persis seperti luka-luka yang dialami korban, seperti kayak kehilangan lidah, buta, kehilangan bola mata, tidak bisa berjalan atau lumpuh, lalu kemudian retaknya tulang-tulang kepala, lalu kemudian patah tulang tapi tidak melukai bagian luar tubuh atau jaringan lunak. Ini sudah diuji bomnya di hewan tuh kayak gitu, dan ini sama persis seperti keadaan korban ketika ditemukan. Menurut gue ini teori yang atau spekulasi yang paling masuk akal sih. Jadi ada bom yang nggak sengaja atau nggak tahu sih gue ya sengaja atau enggak ya, semoga ini nggak sengaja meledaklah di sekitarnya mereka gitu. Setelah meledak dan terjadilah itu gitu, mereka kehilangan penglihatan, bahkan kehilangan bola mata dan lain sebagainya. Tapi yang menurut gue nggak masuk akal gitu loh. Kalau memang itu bom, mungkin nggak sih mereka seketakutan itu? Kalau memang bomnya tuh meledak di sekitar tenda gitu, harusnya kan ya mayatnya ya di sekitar tenda, nggak harus sampai jauh-jauh ratusan meter gitu dong dari lokasi tenda. Dan gimana ya bilangnya? Iya benar gitu, nggak harus jauh-jauh kan. Kalau misalnya ini tenda terus ada bom ya mayatnya bakal di sekitar tenda. Tapi ini mayatnya berada di jauh, mungkin nggak langsung meninggal ya, orangnya bisa jadi gitu. Kalau memang kondisinya mereka ada di dalam tenda semua, dari mana mereka tahu ada bom di luar? Kalau udah keburu meledak meninggal dong, nggak sempat lagi keluar tenda, dan mayat udah pasti ditemukan ke dalam, atau korban udah pasti ditemukan di dalam tenda. Tapi tenda dirobek dari dalam, berarti mereka yang bawa bom. Atau gini, ada beberapa orang dalam tenda dan beberapa orang di luar tenda, sehingga yang di luar itu teriak ada bom gitu, yang di luar udah nggak tahu mau keluar lewat mana, akhirnya udahlah koyak aja gitu, dan bomnya meledak. Tapi tetap ini sih ya, kalau di otak gue ya yang cuman segini gue ya, kalau memang bom gitu mungkin nggak sih mereka sempat melarikan diri sejauh itu gitu ya, mungkin aja ya kalau memang daya ledaknya nggak kuat. Tapi kalau daya ledaknya nggak kuat aja sampai menewaskan mereka begitu, apalagi daya ledak kuat ya, udah lo nggak kelihatan, udah nggak bisa dicari pasti. Wow. Atau ini otak gue lagi nih ngomong begini, bisa jadi makhluk astral. Wah, kalau Indonesia kan sukanya begitu ya, apaan tuh kelakuan jin gitu kan, selingnya begitu. Tapi gue rasa kalau di sana mah nggak laku kali ya yang cerita-cerita jin atau apa. Itu sih ya guys ya. Jadi menurut gue memang teori yang paling masuk akal itu kecelakaan militer, tapi sekali lagi gue tetap masih kurang percaya gitu setelah membaca dan menyimak kisah ini. Kalau menurut lu gimana? Sekian nih guys cerita dari insiden Dyatlov Pass ini. Semoga insiden ini menjadi pembelajaran yang berarti untuk kita, atau ya menjadikan kita lebih tahu tentang peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di luar sana, bahkan peristiwa-peristiwa misteri seperti kejadian ini. Kalau begitu guys, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.